Ya, perkenalkan, nama saya Berdika Boy dengan NIM 203020210013. Ingin mempresentasikan tentang diagnosis masalah fisik dan psikomotorik. Definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Menurut Gule dan Thompson atau Harlock 1956 mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap pola, dan sebagainya. Yang kedua keterampilan motorik kasar seperti meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Secara umum terdapat perbedaan antara gambar perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada anak perempuan, pertumbuhan tulang badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara tumbuh, bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang testis membesar, tumbuh bulu kemaluan halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum seperti tahunnya. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak. Akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, keluarga, faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Kedua, gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin. 5, status sosial ekonomi. 6, kesehatan. 7, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf atau nervous system. 8, pertumbuhan otot-otot. 9, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin atau endocrine glands. 10, perubahan struktur jasmani.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. 2, gen dari orang tua. 3, pengaruh lingkungan. 4, interior ruang belajar. Selanjutnya, implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah, berdakwah dalam model pendidikan formal. Selain itu juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Dengan memahami karakter perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkombinasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik, misalnya anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain-lain. Harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru, mendapat perlakuannya sama. Yang kedua, orang tua peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. 3, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang selanjutnya 5, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan, misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa. Anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalamannya sesuai dengan kemampuan naturalnya, dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang bermain peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang menggunakan handphone yang justru berbahaya bagi perubahan fisik dan psikomotorik mereka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan.